Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasep Kardianto dengan NIM 191501699 dari kelas B angkatan 2019. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas web CRUD sederhana yang telah ditugaskan minggu lalu. Langsung saja kita lihat tampilan webnya. Jadi tema yang saya angkat dalam web CRUD sederhana ini yaitu favorit food ya, temanya yaitu makanan kesukaan. Jadi website ini untuk komunitas para pencinta makanan gitu ya. Kita coba daftar aja dulu. Nah, kita coba dengan yang pertama, kita coba dengan username yang sudah ada, misalnya Jack Malik ini username-nya sudah ada di database. Kita coba username Jack Malik telah terdaftar. Nah, kita ganti username yang belum ada, misalnya apa ya, misalnya Jaka gitu ya, Jaka nih gitu ya. Terus passwordnya, misalnya passwordnya kita tes. Jadi passwordnya ini gini, harus minimal 5 huruf dan mengandung karakter selain huruf. Misalnya kita buat tapi tidak mengandung karakter ya, misalnya gini deh, misalnya Jaka nih, passwordnya tidak mengandung karakter. Ketika password tidak terpenuhi, ganti dengan yang lebih baik. Kita coba dengan membedakannya. Misalnya ini sudah terpenuhi tapi dikonfirmasinya kita bedakan gitu ya, tidak sama. Sekarang kita betul-betulin. Nah, setelah berhasil terdaftar, maka sistem akan langsung melemparnya ke halaman login. Di sini kita bisa langsung login aja. Misalnya Jaka nih, passwordnya kita selain gitu ya, kalau salah. Jaka nih, kita kasih betul. Nah, jadi ini adalah halaman dari indeks dari website yang telah saya buat, halaman indeks. Di sini menampilkan web yang telah ditambah, yang saya telah tambahkan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa lihat makanan-makanan kesukaan dari orang-orang ya. Di sini kita bisa actionnya ini aktif jika hanya kita yang membuatnya. Di sini terlihat created Jack Malik, salah gitu ya. Kita langsung saya coba tambahkan makanan favorit baru, misalnya namanya siapa ya, Jaka Sembung gitu ya. Terus makanan favoritnya misalnya sate biawak, terus sate buaya. Terus restoran favoritnya misalnya buaya Pak Aceng. Terus kita pilih gambarnya, ini gambar sate buaya. Terus kita tambah di halaman 2. Nah, ini ada gambar Jaka Sembung, sate buaya Pak Aceng. Nah, di sini kita hanya kita yang bisa mengeditnya, teman-teman. Kita coba edit ya. Edit. Oh ya, di sini ada navbarnya juga. Sini navigasi ke halaman home dan ini keluar. Kita coba edit yang tadi. Ya, di sini ada datanya sudah. Misalnya namanya, misalnya kita mau ganti nih menjadi soto ayam gitu ya. Terus
soto Bu Ijah. Terus kita cari gambar soto, ini gambar soto, terus kita simpan, kita lihat, nah berubah menjadi gambar soto gitu ya. Selanjutnya coba hapus deh, saya coba hapus, bakal ada notifikasi apakah Anda ingin menghapusnya. Cancel, kemudian kalau kita oke, maka makanan yang kita buat tadi akan terhapus. Selanjutnya apalagi, selanjutnya di sini website yang kayak buat ini juga bisa mengubah username, password lama, dan mengubah password gitu ya, maksudnya. Misalnya password lamanya tadi apa, saya ubah, tes aja, coba ubah. Saya ubah passwordnya. Nah, maka akan disuruh login lagi. Maaf, salah. Nah, bakal bisa login lagi gitu ya. Dan ini amanannya untuk keluar, suruh login lagi gitu. Kita langsung saja kita lihat database-nya dulu kali ya. Nah, ini database-nya namanya favorite food, dengan tabelnya ada dua, ada table foods dan ada table user. Table foods untuk menampung makanan-makanannya, kemudian table user untuk menampung akun-akunnya. Kita langsung saja ke codingan. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke codingannya. Jadi ini adalah codingannya. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu login PHP terlebih dahulu. Kita ke jelas HTML-nya dulu. Ini adalah HTML dari halaman login, implementasi biasa, bla bla bla. Kemudian oh ya, di sini saya menggunakan sedikit bantuan Bootstrap untuk menata layoutnya, dan ada juga sedikit style yang saya berikan. Style ini untuk memberikan center untuk blok loginnya gitu ya. Ini halaman bodinya bla 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 gini ya, untuk menampilkan gambar yang thumbnail tadi. Kemudian ini adalah formnya, form loginnya dengan name ID, name username, name password gitu ya, dan name submit yang akan digunakan untuk melakukan form handling ya. Jadi ini adalah PHP-nya, include PHP itu untuk mengambil isi dari config.php ini, yaitu loginnya gitu ya, untuk login ke database-nya. Kemudian itu if set, jika tombol submit tekan maka dia akan cek, jika ditekan maka akan menjalankan ini. Username sama dengan MySQL ini bla bla bla. Ini artinya mengecek apakah string dari username itu sesuai dengan string yang diinginkan gitu ya. Begitu juga dengan passwordnya. Kemudian ini ini adalah untuk melakukan enkripsi dari password yang ini. Selanjutnya itu melakukan pengecekan lagi jika username tidak sama dengan kosong dan password tidak sama dengan kosong juga, maka akan menjalankan ini SQL query select count di from user. Jadi di sini akan dihitung gitu ya, dimana dari tabel user, dimana username sama dengan username dan password sama dengan password. Kemudian ini adalah untuk result ini. Jadi result ini sekarang
variable result ini berisi data dari database yang di query tadi, MySQL query. Kemudian row ini adalah untuk melakukan fetch, membuka bungkus array-nya, berubah jadi array gitu ya, mungkin maksudnya array dari MySQL ini. Kemudian count dihitung, ini kan hasilnya menjadi angka gitu ya, dihitung count, dan jika count lebih besar dari 0 artinya data login ini berhasil gitu ditemukan di database. Jika count lebih besar dari 0 maka session start, artinya akan dimulai sessionnya. Kemudian disimpan dalam variabel session, variabel global milik PHP, sama dengan username. Di sini saya menggunakan username sebagai sessionnya. Setelah itu akan ke redirect gitu ya ke indeks PHP, dan jika count tidak lebih besar dari 0 artinya database data file ini tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan alert yang kayak tadi, username atau password salah. Selanjutnya kita langsung saja ke halaman registrasinya. Nah, ini halaman registrasinya. Require once artinya mengambil data require. Bedaan include dan require itu apa ya? Include itu kalau filenya nggak ada itu nggak apa, kalau require kalau filenya nggak ada itu nggak bisa jalan gitu ya. Kemudian if ditanya dulu, mungkin kita jelasin apanya dulu ya, jelasin HTML-nya dulu kali ya, biar sama kayak tadi. Ini sama kayak tadi, ini adalah form registrasi, dan ini adalah form registrasinya. Di sini ada name password, name username, confirm password, kemudian name-nya, register button, submit-nya gitu ya. Langsung ke PHP-nya. Kemudian yang pertama itu dicek dulu apakah variable session ini ada gitu ya, session username ini ada. Jika ada maka langsung meredirect ke indeks saja, tidak bisa ke halaman registrasi gitu ya, tidak perlu gitu ngapain. Kemudian if is set, jika tombol register button tadi dipencet maka akan menjalankan yang pertama, yaitu mengisi variabel username dari variabel post username dari data yang dikirimkan dari form dengan bernama username tadi. Begitu juga dengan password. Kemudian ini adalah proses enkripsi MD5, yang dienkripsi itu adalah ini. Kemudian confirm password, kemudian dicek apakah password yang ini sama dengan confirm passwordnya. Jika tidak, akan menjalankan password dan konfirmasi password tidak sama. Kemudian if ini adalah dicek apakah password yang dibuat sudah sesuai dengan kriteria. Jika tidak, maka akan menjalankan kriteria password tidak terpenuhi, ganti dengan yang lebih baik. Kemudian include once config PHP untuk mengambil data config PHP untuk menghubungkan ke SQL-nya. Adalah query select bintang from server. Ini artinya query saat ini mengambil data dari database, di mana dari tabel user di database, di mana username-nya sama dengan username. Ini adalah mengecek jika variabel username-nya tidak tersedia gitu ya di database atau sama dengan 0, maka akan menjalankan username telah terdaftar, silakan menggunakan username lain. Kemudian jika di database itu 0, maka diproses resultnya, yaitu insert into users values bla bla ini.
kemudian langsung menavigasi ke halaman login.php, dimana kita login kayak tadi ya. Kita langsung ke halaman indeksnya, HTML nya dulu. Nah, ini sama kayak tadi pendefinisiannya. Ini ada yang baru, style.css. Sini style CSS milik saya sendiri, dikit aja karena sudah ada Bootstrap, sangat lengkap. Ya, jadi ini ada tadi indeks. Jadi ini adalah indeksnya, ini adalah fungsi untuk menampilkan navnya, HTML untuk menampilkan navnya. Kemudian ini untuk kontainernya, body gitu ya. Langsung saja mungkin ke sini. Ini akan melakukan perulangan sebanyak sampai habis itu di sisi array foods ini. Melakukan perulangan, kemudian food akan mengambil data dari food data dengan kuncinya nama, data makanan, food data restoran, kemudian file, food data, gambar. Kemudian dia akan ngecek apakah username-nya sama dengan username database. Jika sama, maka dia bisa mengedit. Jika tidak, dia hanya menampilkan corrected by gitu ya. Kemudian ini adalah fungsi JavaScript untuk melakukan penghapusan, untuk melakukan confirm tadi ya. Karena untuk melakukan confirm kayak gitu tuh dari browsernya itu cuma dimiliki oleh JavaScript, jadi saya memanfaatkan JavaScript itu. Kemudian ini adalah untuk include PHP config. Jika variable session tidak ada, maka dia akan melempar ke login PHP. Kemudian ini jika menekan tombol logout, maka sessionnya akan dihancurkan atau sessionnya akan dikosongin, variable sessionnya akan kosong lagi, kemudian akan dilempar ke login.php. Lanjut saja kita jelaskan bagian PHP-nya. Include one sama seperti sebelumnya, mulai sesi. Kemudian ini untuk ini adalah, jadi variable result ini akan mengambil data dari tabel makanan, kemudian diurutkan sesuai ID-nya. Kemudian di sini dia diurutkan di sini tadi. Kemudian di halamannya jumlah data per halaman sama dengan 4. Jumlah data MySQL dihitung jumlah data dari tabel resultnya gitu ya. Kemudian jumlah halaman berisi sel, atau sel itu diturunkan berarti ya. Lawannya sel itu di atas, maaf salah, di bawah round diturunkan gitu ya, dibagi bisa jumlah data per halaman. Kemudian halaman aktifnya sama dengan get halaman. Ini adalah fungsi if ternary gitu ya. Jika get halaman terisi maka halaman, jika tidak halaman sama dengan 1. Jika halaman terisi maka akan mengambil halaman, jika tidak maka halaman aktif akan berisi 1 gitu ya. Kemudian awal data, jumlah data per halaman yang ini 4, kemudian dikali halaman aktif, jumlah halaman aktif dikurang jumlah data per halaman. Jadi ini adalah untuk menentukan awal data dari database-nya, atau awal data yang akan ditampilkan dari sininya gitu ya. Kemudian ini adalah tabel foods, yaitu untuk mengambil data dari foods. Kemudian
batas awalnya itu awal data yang ini, kemudian jumlah data per halamannya, batas akhirnya. Intinya ini untuk pagination gitu ya. Kita langsung lanjut aja ke halaman add kali ya, add.php. Ini adalah form biasa yang seperti tadi, kemudian ini adalah navbarnya sama seperti tadi. Jadi langsung saja ke PHP nya. Ya, ini adalah PHP nya, include one sama seperti sebelumnya. Kemudian ini adalah untuk fungsi upload, untuk mengakses upload file, nama file, variable files untuk mengambil variable files, untuk mengambil form, untuk menghandling form yang dikirim berupa file gitu ya. Dari sini harus harus menggunakan type multipart form data jika ingin mengirimkan file lewat form. Nama file, gambar, ambil gambar tadi ya, name dari formnya gambar, kemudian name-nya diambil, ukuran filenya gambar, size dari gambarnya diambil, kemudian error untuk melihat apa aja errornya, kemudian temp name untuk mengambil temp name-nya gitu ya. Kemudian jika error sama dengan 4, mungkin maksudnya 4 ini datanya belum diisi gitu ya, pilih gambar terlebih dahulu, kemudian akan return false. Jadi ini adalah ekstensi yang diperbolehkan, yaitu JPEG, JPG, dan PNG. Kemudian ekstensi gambar export untuk ini sebenarnya sama seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh bapaknya. Export untuk menganukan titiknya gitu ya, mengapa ya namanya ya, mengambil nama filenya gitu ya tanpa titik gitu maksudnya. Kemudian dari ekstensi gambar ini dipaksa menjadi huruf kecil semua. Kemudian dilakukan cek jika tidak di dalam nama ekstensi gambar atau ekstensi yang diperbolehkan ini, maka akan keluar script alert ekstensi file yang diupload tidak diperbolehkan. Kemudian jika ukuran file lebih dari 1004 itu berapa ya, intinya ini ukurannya bytes gitu ya. Setelah intinya ini adalah ukuran bytes, artinya jika lebih besar dari 1 MB ya, kurang lebih 1 MB, maka ukuran file terlalu besar. Kemudian adalah fungsi built-in dari PHP untuk memindahkan file, temp file, kemudian inilah foldernya. Jika tidak ada foldernya akan dibuat gitu ya otomatis. Ini adalah folder dari gambarnya, nama file. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan nama file. Selanjutnya jika ini adalah untuk memeriksa jika tombol submit yang ini ditekan, artinya untuk menambah data gitu ya, submit ditekan, maka dia akan mengambil username-nya terlebih dahulu untuk disimpan ke tabel username, name-nya, nama makanannya itu dari sini, nama restoran rekomendasinya, kemudian gambar itu untuk mengambil value tadi dari fungsi upload ini, mengembalikan return nama file jika berhasil melewati syarat-syaratnya ini. Jadi gambarnya akan, dan jika gambarnya tidak ada gitu ya, maka akan melakukan arret tambahkan gambar agar terlihat lebih lezat. Kemudian jika ada, maka akan langsung saja mengambil file dari config.php yang tadi,
kemudian untuk mengkonekkan ke database-nya itu untuk menambah data, insert, mengambil data ke tabel makanan yang ada di database tadi, username, nama makanan, restoran, gambar dengan isinya dari variable time, variable yang ini ya. Kita langsung saja ke apa lagi, add, create, read tadi sudah, read, update kali ya, update, edit berarti edit. Nah ini sama kayak tadi, HTML nya kurang lebih sama, langsung saja. Kemudian adalah update picture, di sana dimana menerima ID dan MySQLi. Kemudian di sini saya mendefinisikan variable result untuk mengambil gambar dimana dari table foods dimana ID-nya sama dengan ID yang dikirim dari sini. Kemudian result gambar yang berisi fetch array dari result yang ini. Kemudian ini sebenarnya fungsinya sama dari ini ya. Fungsi ini hanya untuk mengecek saja gitu, mengecek jika nama filenya, maka akan mengembalikan result gambar sama dengan jika filenya sama, maka tidak perlu dilakukan pengubahan gambar, dan jika filenya berbeda maka mengambil path file yang ini, file gambar yang lama, kemudian cek jika ada gambar yang lama maka gambar yang lama akan dihapus. Jadi update yang saya buat ini, jika kita mengganti gambarnya dengan gambar yang baru maka gambar yang lama akan terhapus gitu ya. Kemudian jika gagal akan mengeluarkan echo, gagal menghapus. Ini sama seperti sebelumnya yang tadi, saya hanya menambahkan yang ini. Selanjutnya itu jika iset post, jika tombol update yang ini ditekan maka akan mengambil ID dari sini, kemudian mengambil nama dari sini, post makanan dari sini, post restoran dari sini, kemudian gambar, update picture yang berisi apa ini, argumen ID MySQL untuk parameter yang ini, yang diambil dari ini tentunya, dan variable MySQL yang diambil dari config.php. Kemudian dilakukan query ke database-nya, mengupdate table food, yang diupdate yaitu nama sama dengan nama, makanan sama dengan makanan, restoran sama dengan restoran, gambar sama dengan restoran, dimana ID-nya sama dengan, misalnya sama dengan 2, jadi ID 2 gitu aja yang akan diupdate. Dan jika sudah maka akan langsung melempar ke index.php. Dan ini adalah ID, get ID untuk mengambil data yang diparameter yang dikirimkan ID dari halaman indeks tadi di URL maksudnya, dan dilakukan query jika foods, jadi result akan menampung foods. Jadi intinya yang saya blok ini adalah untuk menampilkan data-datanya gitu ya. Misalnya saya login sebagai Jack Malik gitu ya. Nah jadi dia itu akan untuk menampilkan ini saya sebenarnya. Oh iya, kita coba tag hapus gambar yang tadi ya. Ini kita cek dulu apa nama gambarnya. Maaf, ini nama gambarnya adalah ayam bakar pedas manis. Sini ya, yang ini berarti gambarnya. Kita coba update.
kita ganti menjadi gambar yang mana ya, misalnya gambar sate gitu ya. Terus kita simpan. Nih gambar satenya terganti, kita lihat apakah ayam bakar manis. Nah, ayam bakar manis sudah tidak ada di sini, di unlink gitu ya. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Jadi intinya ini adalah untuk menampilkan ya, jadi ini adalah untuk menampilkan data-data yang ini sebelum di data-data sebelumnya gitu ya maksudnya. Selanjutnya itu kita ke fungsi delete nya saja kali ya. Kita ke fungsi delete nya, sini pendek saja ini sama seperti sebelumnya, mengecek apakah variabel CC ada. Jika tidak ada maka dilempar ya, sama seperti sebelumnya. Kemudian ini adalah fungsi delete nya, mengambil ID dari URL yang dikirimkan dari index tadi. Kemudian result menampilkan query gitu ya, melakukan query ke database. Delete menghapus dari tabel makanan di mana ID-nya sama dengan ID yang diambil dari sini tadi. Kemudian jika sudah dihapus langsung dilempar ke index.php. Oh iya, di sini ada juga edit profile. Intinya sama aja HTML-nya. Ya. Pengecekan. Kemudian ini adalah untuk mengambil username yang dikirimkan dari halaman index, get username. Kemudian melakukan query untuk mengambil password lama, select bintang from user where username sama dengan username yang ini, dan dicek apakah jika user mengobrol maka akan, jika user menekan tombol update maka akan melakukan ini sebenarnya jawabannya sama dengan halaman register tadi ya. Username, password, old pass, mengambil password dari array old pass data, kemudian dienkripsi di old pass encrypted. Langsung saja di mana di sini dicek apakah old pass yang dimasukkan di sini sama dengan old pass yang di database. Jika tidak sama maka akan mengembalikan konsolidasi, maksudnya yang ini password yang lama tidak sesuai. Kemudian jika sesuai maka akan dilakukan ini pas config pengecekan pas sama dengan config pas sama kayak tadi. Intinya ini sama kayak tadi. Ya ini yang beda ya. Melakukan query ke database nya, username sama dengan username, password sama dengan password, dimana username sama username. Kemudian dari tabel food-nya juga diupdate username yang diinput ke tabel foods, karena tabel foods juga memerlukan tabel username gitu ya. Selanjutnya apalagi yang belum saya jelaskan, config.php ini adalah untuk file untuk menghubungkan PHP dengan database gitu. Itu saja mungkin yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang jelas. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.